gitu ngeliat orang tua sampai ngerasain hal yang menurut aku karena kesalahanku ya. Hai teman-teman, sekarang jam 1 waktu Hongkong dan kita siap-siap mau naik ke atas. Ikuti ya, kira-kira berapa menit sampai ke atas. Ciao. Nah, aku udah nyampe guys, dan ternyata untuk naik ke sini tuh hanya butuh waktu sekitar 5 sampai 6 menitan saja. Itu pun udah termasuk sama istirahat ya. Dan setelah mendekat itu ternyata patungnya itu besar banget. Patung ini dibangun pada tahun 1993 teman-teman. Letaknya di daerah Ngongping, Pulau Lantau. Patung ini terbuat dari perunggu. Aku kalau kesini berasa seperti di Borobudur teman-teman. Entah ada kesamaan apa, pokoknya tuh seperti sedang wisata di Borobudur aja. Makanya aku menamai ini Borobudurnya Hongkong. Dan ini patung gede ini diapit oleh 6 patung kecil di depannya ya, di kanan dan kirinya. Keenam patung yang mengapit berpose mempersembahkan bunga, dupa, lampu, salep, buah, dan musik kepada Sang Buddha. Dan kalau teman-teman melihat di depan patung Buddha ini banyak sekali orang yang sedang sembahyang menyembah Buddha sambil mengapit uang untuk disembahkan. Dipercaya oleh masyarakat Buddha ini membawa keberkahan. Ini patung yang mengapit yang tadi saya bicarakan, jadi di sebelah kanan ada 3 dan di sebelah kiri ada 3. Dan pemandangan di sekelilingnya seperti ini teman-teman, kita bisa lihat di sana ada biara Polin yang aku bicarakan di awal, dan kalau kita naik gondola, jalurnya dari sana teman-teman. Di sini wajar saja dingin karena lokasinya memang di atas gunung. Maaf ya teman-teman, suara saya agak terdengar kurang enak karena saya sedang flu. Jika teman-teman mau tahu lebih detail informasi mengenai seputar patung Buddha ini, teman-teman bisa mengaksesnya di Google, di Wikipedia sudah ada ya teman-teman, dijelaskan secara rinci. Saya kesini untuk yang kedua kalinya, dan dulu yang pertama saya sempat masuk ke dalamnya. Ada sebuah seperti museum gitu ya teman-teman. Kita dipertontonkan sebuah teater, kemudian kita bisa melihat-lihat banyak sekali patung-patung. Makanya kenapa saya bilang ini Borobudurnya Hongkong, karena di dalam gedung ini ya, di bawahnya patung Buddha gede ini ada sebuah museum. Di situ mempertontonkan patung-patung Dewa Buddha dari semua negara, dari Thailand, dari Bali juga ada, dari semua negara itu ada. Namun kali ini saya tidak akan masuk sampai ke situ ya teman-teman, karena untuk ke museum itu banyak sekali larangan. Kita juga nggak boleh mengambil kamera, jadi nggak ada gunanya juga masuk ya. Nah, kita ini udah capek banget jalan-jalan teman-teman, karena udah 2 tempat yang aku datangi sebelum ke sini bersama teman-teman. Jadi sekarang aku mau memperlihatkan kepada teman-teman, di sini ada suasananya seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya aslinya di sini nggak boleh menggunakan kamera, namun karena saya ingin menunjukkan kepada teman-teman. Nah, ini patung yang aku ceritakan di awal ya. Nah, di sini di atasnya tuh ada lonceng. Tidak akan banyak yang aku ambil ya teman-teman. Langsung saja kita ke atasnya. Nah, pemandangan dari atas seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat biara Polin dari kejauhan, dan di sini semakin dingin. Nah, patung-patung yang aku bicarakan di awal dari atas seperti ini ya teman-teman, kelihatan lebih indah. Dan biasanya orang Indonesia kalau ke sini tuh lebih mementingkan selfie-selfie di depan patung-patung 6 ini teman-teman. Memang indah sekali teman-teman. Dan waktu aku ke sini berapa tahun yang lalu pun masih seperti ini ya teman-teman. Jadi kehujanan, kepanasan itu tidak luntur ataupun menjadi berubah ya. Baik, sekian dulu teman-teman, langsung aku turun ya. Kita akan duduk-duduk di bawah karena di sini banyak orang, jadi ngevlog pun suaranya nggak akan jelas ya teman-teman. Langsung aja aku turun ini. Jika teman-teman mau ke sini, perjalanan dimulai dari MTR Tungchung, exit B. Kemudian ada 2 pilihan untuk ke sini, bisa naik bis ataupun naik kereta gantung. Untuk naik bis tadi saya bayarnya 33,9, dan untuk naik kereta gantung sekitar 300-an kalau nggak ada diskon. Kita lagi istirahat nih guys, habis muter-muter udah ngelilingin 3 tempat, masih bersama Ibu Haji. Assalamualaikum. Gimana Ibu Haji hari ini, cantik enggak guys?
Cantik gak ya? Komen. Oh iya guys, nanti subscribe channel YouTube-nya Ibu Haji ya. Nanti aku tulis di bawah ini. Insya Allah akan rilis ya. Iya, kita dari tadi udah jalan-jalan, udah ngakak-ngakak, selfie-selfie, pokoknya hari ini full capek, full happy. Betul. Melepaskan rindu. Bu Haji, seorang Bu Haji tuh pernah nggak sih ngerasa sedih gitu, ngerasa kayak berada di posisi titik terendah yang kayaknya tuh Allah kok nggak adil banget gitu. Pernah nggak sih? Ya mungkin sebagian orang pasti pernah mengalami ya hal-hal yang tidak kurang menyenangkan dalam hidup. Ya ada salah satu yang ngebuat hidup aku kayak ngerasa kok ditakdirkan seperti ini ya. Aku tuh udah melakukan, ya mungkin bukan aku aja sih ya, ini kan pengalaman pribadi. Banyak udah sering banget nyakitin orang tua tanpa Sensitif nih teman-teman, kalau ngomongin orang tua tuh bener sensitif. Udah baru denger orang tua aja kayaknya aku tuh udah kebayang semua dosa-dosa yang segede apa. nyakitin orang tua tuh kayaknya gimana ya, sampai pernah di satu titik tuh kayaknya pengen banget membahagiakan meskipun dengan taruhan nyawaku ya, tapi tuh disengaja lagi melakukan kesalahan karena keegoisan kita sebagai anak ya. Ya kelanjutan dari cerita yang kemarin itu loh Kak. Saat itu kan yang aku udah pisah cuma menikah 1 minggu itu, aku terbang ke Singapura tuh. Nah orang tua kan masih berkaitan sama mantan suami, keluarganya. Orang tua tuh ngontrak di rumah bibinya. Jadi tuh Kak, karena mereka merasa terhina, mereka merasa dipermalukan. Flashback sebentar buat teman-teman yang belum nonton video yang lalu ya. Jadi Rina tuh pernah dijodohkan sama tetangganya. Karena tetangganya itu mau nikah di hari H, pengantin perempuannya itu nggak ada, ngilang, kabur lah singkat cerita. Jadi Rina itu pengganti pengantin wanitanya. Tapi Rina juga karena nggak ada rasa cinta atau apa, jadi dia pun kabur juga. Dan itu imbasnya ke orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya tuh lanjutkan Bu. Jadi orang tuaku yang kena imbasnya kan karena posisi aku di Singapura ya, udah terbang ke Singapura itu tahun 2019, karena waktu nikah itu kan 2018 akhir Desember, 4 bulan, padahal udah selang 4 bulan loh. Cuma kebetulan karena masalah ekonomi ya, karena orang tua kekurangan ekonomi ya, kebetulan saat itu kan ya posisi aku pisah sama si suami yang nggak pernah aku cintain ini, yang pernikahan 1 minggu. Kebetulan tuh di Singapura itu pas hari ulang tahun aku 19 April itu lagi bulan puasa. Tapi tuh orang tua aku tuh gak pernah cerita kalau mereka tuh diperlakukan gak wajar gitu. Boleh spill lagi nggak sih nggak wajarnya tuh kayak gimana gitu? Apa ya, sekarang yang dirugikan coba kalian bisa menilai ya. Aku membatalkan pernikahan itu, aku nggak nerima keuntungan satupun. Semua mas kawin, perhiasan, barang-barang balikin lagi diambil lah secara ya menurut kurang etis lah menurut aku. Secara mas kawin itu kan hak kita ya sebagai wanita. Tapi mereka oke, aku nggak masalah gitu ya. Tapi keluarga dari mantan suami itu kayak merasa dipermalukan. Nah jadi tuh karena orang tuaku itu ngontrak di rumah bibinya, karena nggak bisa bayar, itu diusir. Itu diusirnya, ayo Allah. Sampai kabarnya itu ya, kandang burung bapak kamu dirusak Iya, itu ya? papa itu kan pencinta burung ya. Jadi papa itu penghasilan orang tuaku tuh dia dari itu menernak burung kenari. Papa tuh nangis karena saking cintanya dia sama burung, melihat kandang burungnya itu dibakar, dirusak, burungnya diterbangin, barang-barang, baju-baju aku. Aduh, rasanya tuh pas, tapi orang tua aku tuh nggak cerita. Ceritanya tuh pas aku baru di Indonesia. Kayaknya tuh kesel gitu ngeliat orang tua sampai ngerasain hal yang menurut aku karena kesalahanku ya. Sedangkan akunya kan nggak ada di posisi mereka. Tapi Dan pada saat itu orang tuamu nggak cerita ya? nggak cerita, nutupin. Pas udah aku udah 2 tahun aku di Singapura kurang lebih, baru mama aku tuh cerita kalau mereka tuh diperlakukan secara nggak wajar.
sampai mereka tuh tidur di rumah menantunya, gak diajak ngobrol, gak dikasih makan sama kakak ipar aku tuh. Aku tuh ngebayangin ya gimana perasaan mereka diusir sama atas bukan kesalahan mereka, adik-adik aku, anak-anak aku. Itu tuh bener-bener satu kampung pemuda situ yang jadi si otaknya itu ya itu adiknya dari mantan suami aku, karena kesel sama aku kakaknya digituin, jadi dilampiaskannya itu sama orang tua aku. Tapi alhamdulillahnya tuh orang tua bilang gini, nggak apa-apa katanya, sebagai penebus kesalahan dari anaknya mama sama papa, mungkin dengan cara begitu mereka puas. Padahal sih menurut aku nggak layak banget, nggak layak, perlakuan mereka tuh nggak seperti manusia. Tapi nggak dituntut sih sama papaku. Aku sampai kesel, kenapa sih nggak dilaporin ke polisi aja? Nggak usah katanya, malu. Papaku tuh sama mamaku tuh bener-bener nerima digituin. Padahal coba bayangin Kebayang itu ya. Parah aku tuh banget sih itu. Iya. Padahal loh, uang dia dapat dari hasil orang kondangan, bener nggak? Iya. Apa yang dia kasih ke aku dia ambil. Emang oke lah aku salah. Ya Itu sih Rin, maksudnya ya materi tuh nggak ada harganya dibanding rasa malu yang mereka itu, karena kan secara kamunya kabur gitu loh Rin. iya bener sih. Iya, tapi ya nggak salah kamu juga, maksudnya ya bukan salah keluargamu juga kayak gitu. Ya karena mereka mungkin karena maaf ya bukan orang berpendidikan. Kalau orang yang berpendidikan nggak mungkin Kak melakukan hal yang menyakitkan orang tua loh. Itu orang tua loh, orang tuaku. Itu tuh yang pemuda-pemuda situ yang dihapus sama si adiknya si mantan suami aku. Tapi alhamdulillahnya ya tanpa orang tuaku menyentuh, ya mereka sudah mendapatkan balasan yang setimpal lah atas yang mereka lakukan untuk orang tuaku tuh. Jadi menurut aku itu salah satu dosaku sama orang tuaku. Aduh, jadi sedih nih. Sorry bikin kamu nangis. Iya nggak apa-apa, flashbacknya Kak. Untuk pelajaran ya Rin. Betul. Ya anggap saja itu pelajaran, karena Allah itu nggak mungkin mengizinkan sesuatu itu terjadi kalau nggak ada maksud baik di belakangnya ya. Mungkin sekarang kita belum tahu maksud baik Allah itu apa, tapi suatu saat pasti ya, oh berarti Allah tuh dulu membiarkan aku nikah sama dia dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin karena ini kayak gitu. Makasih sharingnya ya. Oke.